Anda semua diberkati oleh kesaksian ini, haleluya. Jadi tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Jadi ketika seorang dikuasai oleh dunia, maka kelihatannya memang dunia itu lebih enak. Tapi ketika mengalami masalah paling berat, sudah terkapar, orang baru ingat Tuhan katanya. Alangkah baiknya sebelum terkapar, belum kelepek-kelepek, kita itu terima Tuhan. Amin. Jadi semua di sini sudah dibaptis? Angkat, lambaikan tangannya sudah? Nah, terima kasih, Tuhan berkati. Jadi kalau yang belum baptis segera minta pendeta kita untuk membaptis, belajar firman Tuhan yang banyak. Amin. Hari ini topik saya sesuai dengan organisasi yang saya layani, itu topiknya itu full. Full saja, FULL. Jadi kalau bisa diketik di komputer, tuliskan temanya full saja, pendek banget itu, full. Ya, bisa diketik itu full. Jadi selama 22 tahun ini saya di full gospel, jadi kata pertama full ini sangat melekat di dalam pikiran aku, full. Jadi siapa yang tahu artinya full? Mungkin penuh ya. Nah, bagaimana bisa penuh? Kalau ember itu kita mau penuh, kita apain? Kita isi. Kalau mobil itu sudah kosong bensinnya atau solarnya, kita isi. Kalau isi itu bahasa Inggrisnya apa ya kata kerjanya? To fill kan? Nah, boleh diketik itu fill. U-nya diganti I. Jadi bahasa Inggris itu memang dari satu kata dia turun terus banyak. Kayak family, keluarga. Kalau kita sudah saling kenal, familiar gitu kan. Kalau terkenal, famous katanya. Jadi satu kata itu beranak pinak kalau bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional karena kalau kita pelajari itu ternyata paling gampang katanya. Lebih sulit bahasa Cina. Tulisannya kita harus belajar. Jadi kembali kepada topik kita ini, full itu harus dimulai dari kata kerja fill. Artinya kita harus melakukan sesuatu untuk mengisi menjadi penuh. Amin. Nah, kita baca satu firman Tuhan yang sudah disebut-sebut oleh Pak Yosafat tadi, ya. Itu di Yohanes 10 ayat 10, ya. Jadi saya mempunyai waktu berapa lama Pak Pendeta? Pak Pendeta Yusak? Jam 10. Oke, jam 10 ya. Jadi Yohanes 10 ayat 10 kita tampilkan. Mari kita bangkit berdiri, kita bacakan firman Tuhan ini dengan suara yang sangat keras. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Silakan duduk. Demikian firman Tuhan. Jadi di dalam Yohanes 10 ini kalau kita tangkap, yang pertama ya, pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi ada dua ini, pencuri datang, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan bilang aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita harus garis bawahi bahwa pencuri ini siapa sih ya sebenarnya yang mencuri hidup kita. Jadi siapa yang mencuri hidupnya Bapak Yosafat? Bahkan dikatakan orang tuanya itu majelis loh. Apakah seorang majelis kurang berdoa untuk anak-anaknya? Jadi tidak ada orang tua yang mendoakan anak-anaknya supaya jadi penjahat. Supaya cinta uang itu tidak ada. Ya kalau majelis itu pasti sudah baca Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ketika dia memiliki anak, anaknya dari kecil pasti dilatih untuk baca firman Tuhan. Hanya tahu bagaimana ini Pak Yosafat ini terus bergaul dengan dunia, dia menjadi bagian dari dunia ini. Nah, pencuri mulai datang, mencuri hidupnya. Ya, kita ini sebenarnya lahir ini Tuhan mau mengisi hidup kita ini supaya penuh dengan kelimpahan kan. Ini ada 2 poin yang penting. Satu poin pencuri ini yang saya mau bahas dulu. Jadi hari-hari ini sangat luar biasa pencuri ini mencuri hidup kita. Ya, ketika kita lahir sebenarnya Tuhan itu memulainya dengan hal yang rohani, betul? Betul? Kita dilahirkan oleh orang tua, itu pasti disayang-sayang, diberi makan yang terbaik. Bahkan kita hidup miskin pun secara harta, kita tidak punya duit, kita akan cari uang mati-matian hanya demi anak. Betul ibu-ibu? Ya, kalau ada makanan, saya sampai sekarang juga masih walaupun anak saya sudah dewasa. Dari kecil kalau diajak makan di Kentucky Fried Chicken, saya yang suka ngupasin dagingnya ke anak-anak. Kita makan apa? Tulangnya. Betul itu. Betul nggak? Itu sudah naluri, sudah alami kita ini sebagai orang tua. Ya,
Kepiting kita makan enak. Dagingnya untuk anak-anak loh. Nah artinya apa? Tuhan tuh tidak salah memilih orang tua supaya anak-anak dilahirkan, kemudian diajarin yang baik dan benar. Sekalipun dia seorang penjahat, tidak pernah dia mengajarkan anaknya pergi mencuri. Sebab dia tahu mencuri itu tidak baik. Ya secara dasar manusia itu sebenarnya baik loh. Karena Tuhan sudah menempatkan orang tuanya untuk mendidik anak ini menjadi baik dan benar. Tapi ketika kita bertumbuh mulai masuk sekolah itu yang jadi masalah. Ya, mulai kita SD, SMP, SMA. Lalu kita bergaul dengan orang dunia. Makanya pergaulan yang tidak baik akan menyebabkan yang baik pun jadi jahat. Nah itu menentukan. Makanya ketika kita bergaul, bukan kita tidak mau bergaul semua orang, mau. Tapi ketika bisa nggak kita menjadi garam bagi orang-orang jahat. Nah ketika kita dekat dengan mereka, bisa nggak kita menyampaikan firman Tuhan. Lalu kita jaga jarak, kan begitu. Nah yang baik ini kita lebih banyak bergaul. Ya saya bersyukur karena anak-anak saya terima Tuhan itu tahun 94. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Stephen Tong bikin KKR. Waktu zaman saya, itu zamannya KKR. Kalau bikin KKR itu bisa ribuan orang di lapangan terbuka. Dan waktu itu Stephen Tong memang sangat terkenal dan sampai hari ini pun dipakai Tuhan luar biasa. Lalu saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Saya berpikir bahwa semua yang saya peroleh di dunia ini karena kehebatan saya. Tapi apa artinya akulah jalan kebenaran dan hidup? Kadang-kadang merasa kosong juga kita. Nah sejak saat itulah saya pergi ke gereja dan minta dibaptis. Dan dibaptisnya tidak tanggung. Sebab kalau pria yang punya prinsip, komitmen seperti Pak Yosafat, itu maunya seluruh keluarga dibawa. Ya, akhirnya saya bawa istri saya, bawa anak saya 3 masih kecil-kecil waktu itu. Ya, yang paling kecil umurnya 2 tahun. Yang paling besar waktu itu 8 tahun. Bawalah langsung dibaptis 3 bulan kemudian. Nah, tapi saya tidak mengerti kehidupan itu kayak apa. Nah, pencuri ini luar biasa, walaupun dibaptis, tapi masih melakukan hal yang duniawi. Artinya cari uang, cinta uang tetap cinta uang. Ya, kalau anak-anak pergi sekolah, kita lebih suka suruh istri. Kalau ada supir, suruh supir. Kita nggak mau melayani. Nah, kita belum mengerti. Kenapa belum mengerti? Ya ini, karena kita pengaruh dunianya sangat kuat. Nah, belum lagi zaman modern sekarang. Kita lihat di handphone itu penuh dengan aplikasi. Dan aplikasi itu lebih banyak yang bersifat mencuri hidup kita. Ya, saya sampai tidak mampu lagi membaca WhatsApp yang masuk. Grupnya begitu banyak. Ya, kadang-kadang orang bilang saya ini munafik. Kenapa yang duniawi hapus gitu, teman-teman yang masih belum terima Tuhan Yesus. Ya, yang dikirim semua gambar-gambar yang tidak kena kan. Ya, kita gimana mau menghapusnya? Jadi akibatnya mendingan grup itu kita keluar saja kan begitu kan. Nah, yang rohani apalagi kadang-kadang juga terpengaruh. Hal-hal yang polusi juga masuk di dalamnya. Nah, kalau semuanya dibaca, kapan kita kerja kan begitu. Akhirnya apa? Kita hanya membaca yang kita penting aja. Apalagi saya bukan pendeta, saya masih aktif di dunia usaha. Saya harus perhatikan langganan saya harus perhatikan keuangan saya di bank, saya harus menghidupi kurang lebih 80 karyawan. Mereka harus hidup semuanya. Jadi, saya harus memperhatikan hal-hal yang menjadi prioritas. Ya, oleh karena itu saya bilang grup WhatsApp ini jahat sekali. Ya, orang bilang Instagram bagus, bagus kalau kita bisa menggunakannya. Ya, itu sekali pencet, kita nggak pencet pun dia keluar sendiri loh. Hal-hal yang tidak baik. Jadi di sini anak-anak sekarang umur 5 tahun saja sudah dikasih handphone. Dan bahkan lebih pintar dari orang tuanya loh main handphone loh. Betul ya, dan itu saya rasakan. Sekarang saya merasakan kalau handphone ini saya nggak ngerti ya tanya anak saya. Karena mereka jauh lebih mengerti, apalagi yang sekolahnya IT, jauh lebih hebat lagi. Jadi hati-hati, pencuri selalu di sekeliling kita. Jadi kita ini dikepung oleh serigala ini kita. Oleh karena itu kita harus berkuat. Apa yang harus kita isi hidup kita? Yang paling pertama. Yang pertama itu harus diisi full adalah gospelnya. Yaitu firman Tuhan itu sendiri. Jadi nomor 1 adalah gospel yang perlu kita isi. Maka kami disebut dengan full gospel. Nah, organisasi ini namanya panjang Pak, tapi disingkat FGB MFI, dan ini menurut saya sangat bagus juga bagi kita. Jadi yang perlu kita isi nomor 1 adalah full gospel. Ya, jadi gospel kita adalah firman Tuhan itu kita harus dengarkan. Kalau kita ini seorang buta, kita tidak bisa baca, ya kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Sebab iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan
firman Kristus. Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi prioritas hidup kita nomor 1 adalah hidup kita ini harus diisi dengan firman Tuhan. Amin. Jadi Tuhan ini menjadikan segala sesuatu di bumi ini, terjadinya bumi, terang dan sebagainya. Kalau kita baca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5, Tuhan menjadikan dengan apa? Dengan firman-Nya saja. Tuhan hanya ngomong tok, main perintah saja. Nah zaman-zaman sekarang kan kita lihat bos-bos gede nggak perlu kerja loh. Tolong bangun apartemen ini, tolong bangun hotel Ibis di sini. Mereka tinggal perintahkan orang jalan semuanya. Jadi mereka menjadi Tuhan-Tuhan kecil di dunia ini. Bukankah kita juga menjadi Tuhan kecil atas diri kita sendiri? Ketika kita karir kita bagus, ketika kita cari uang gampang, kita nggak mau kerjain sendiri, kita main perintah saja. Nah perintahnya itu benar apa enggak? Kalau benar ya bagus. Tapi Tuhan itu datang dengan segala kelimpahan. Kita harus garis bawahi segalanya itu loh. Segala itu berbicara seluruh wilayah kehidupan kita. Jadi kehidupan kita yang paling pertama adalah kehidupan spiritual, yaitu kehidupan kita harus diisi penuh dengan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Jadi kalau kita baca kitab Yohanes pasal 1 sampai ayat 1 sampai 14, Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Karena Allah itu adalah firman itu sendiri bersama dengan rohnya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, jadilah. Nah bisa nggak kita mempraktekkan kuasa Tuhan seperti ini? Soalnya Tuhan Yesus bilang, aku kembali ke rumah Bapa dan menyiapkan tempat bagimu. Ya, tapi aku akan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai engkau kan. Nah, engkau akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Hebat nggak kita ini? Ya seolah-olah kita lebih hebat dari Tuhan Yesus. Jadi maksud Tuhan Yesus itu, dia ingin mengangkat kita dari kehidupan kita. Jadi nomor 1, ingat baik-baik, baca Alkitab. Jadi bagi orang yang masih melek, bacalah Alkitab. Sekarang Alkitab sangat gampang, nggak perlu dalam buku, dari handphone sudah ada. Kita bisa bawa kemana-mana. Jadi kalau kita sedang menunggu antrian misalnya, kita bisa sambil baca firman Tuhan. Tinggal dibuka aplikasinya, semua sudah ada. Nah, sudahkah kita melakukan hal itu? Kita tanya kepada diri kita sendiri. Kalau belum, cobalah prioritasnya kita baca firman Tuhan dulu. Ya, jadi nomor 1 yang harus diisi dengan penuh adalah kehidupan spiritual kita. Ya, kehidupan spiritual ini menjadi penting. Tuhan katakan apapun yang kamu lakukan, engkau berfirman saja. Nah, bagaimana firman itu supaya bisa menyatu sehingga ketika kita ngomong bukan lagi kita sendiri. Aku bukan aku lagi, tapi Tuhan Yesus yang ada di dalam aku, sehingga ketika aku ngomong, itu yang keluar adalah wibawa Kristus. Ya, kita ini punya kepribadian ganda setelah kita terima Yesus. Kepribadian ganda yang saya maksud adalah 1, kepribadian yang sesungguhnya. Kita lahir dari orang tua yang sudah punya gen. Nah, kalau kita emosi ya jadi emosional. Kalau orang tua kita pendiam, cenderung kita pendiam kan begitu kan. Nah itu nggak bisa dirubah. Tapi yang bisa dirubah adalah karakter yang ada di dalam kita ini. Supaya kita isi dengan pikiran Kristus kan begitu. Lalu ketika kita keluar, sifat-sifat lamanya ini kita pendam. Jadi kita hidup sudah dipenuhi yang namanya buah roh. Jadi buah roh itu untuk membangun kita, Galatia 5 ayat 22, 23. Apa itu yang ingat nggak? Ada yang hafal? Galatia. Wah, ini baru, haleluya. Pak Yosafat ini baru jatuh cinta sama Tuhan. Jadi hafal itu. Kita kalau lagi jatuh cinta memang gitulah. Ya, coba ingat-ingat yang sudah punya pasangan tuh. Ketika jatuh cinta, hampir setiap menit kita mau ketemu loh orang yang kita cintai. Betul? Nah, masih bisakah yang kita sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Masih suka kangen nggak sama pasangan kita? Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa. Tapi praktekkan itu supaya kita ini tetap jatuh cinta sama Tuhan. Jadi saya suka singkat dengan Galatia 5 ayat 22, 23 ini adalah KSDK 5P. KSDK 5P. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu ya. Kesabaran, kemurahan. Jadi saya juga suka kebalik-balik. Tapi KSDK 5P. Nah, buah-buah roh itulah yang menyebabkan kita ini bisa tampil semakin serupa dengan Kristus. Ya, kalau kita isi dengan firman Tuhan, tidak salah. Jadi Alkitab itu ada 1189 pasal.
Jadi kalau kita baca setahun bagi 365 hari, kira-kira cuma 3,7 pasal. Sudah ada yang habis baca Alkitab? Satu kali? Nah, ada yang sudah 2 kali? Ada yang sudah 3 kali? Wah, ada yang 4? Wah, sampai 3 aja, yang 4 enggak ada ya? Mungkin. Jadi kalau semakin kita baca firman Tuhan, itu akan semakin melekat dan itu menjadi bagian daripada hidup kita. Nah, kalau menjadi bagian dari hidup kita, ketika muncul masalah, kita tahu firman apa yang harus kita renungkan kembali, ya. Kalau misalnya kita lagi bisnis nih, bisnisnya lagi susah atau lagi kerja tiba-tiba dipecat atau pengurangan tenaga kerja, kita akhirnya kena juga di PHK kan. Oh, firman itu katakan, kalau orang-orang di dalam Tuhan jatuh 7 kali, bangkitnya 8 kali. Amin. Lalu langsung keluar tuh. Lalu ketika kita lagi lesu, lagi bete, ya, kita merasa bahwa wah, ini baru tanggal sekian keuangan kita udah habis. Terpaksa harus berutang di warung. Terpaksa harus pinjam uang sama saudara. Nah, Tuhan bilang datanglah kepadaku yang letih, lesu. Nah, itu semua ada ayatnya. Nah, kalau kita pelajari ya luar biasa. Dulu ketika saya jatuh cinta sama Tuhan di tahun 95 itu, habis dengar KKR, 1 tahun kemudian saya mencoba, loh kok ini bagaimana jadi orang Kristen yang baik? Saya tidak punya Alkitab. Akhirnya tahun 95, setahun kemudian saya beli Alkitab. Nah, sudah saya beli Alkitab ini, saya nggak tahu gimana memulainya. Main comot aja, buka sana sini, Akhirnya saya bosan sendiri. Baca perjanjian lama, banyaknya perang-perangan. Banyaknya saling membunuh. Wah, saya tidak suka. Baca kitab perjanjian baru, ya lumayan lah. Bagus juga ini kan. Baca lagi surat-surat Paulus, bagus. Ya, akhirnya apa? Saya memutuskan begini. Saya ini adalah seorang salesman. Saya mulai berkarir sebagai seorang salesman ketika usia saya berusia 20. Ya, saya menjual sebuah produk, itu saya harus kuasai produknya. Kalau saya tidak kuasai produknya, bagaimana saya bisa jual? Coba kita datang ke counter handphone. Saya mau beli handphone ini. Pasti kita tanya tuh, apalagi yang sudah ngerti, dia akan tanya sedetil-detilnya. Kalau counter itu orangnya tidak bisa jawab, mau nggak kita beli? Belum tentu kan? Nah gitu. Jadi kita harus tanya, kita harus kuasai. Jadi boleh dikatakan yang namanya Alkitab ini adalah product knowledge. Pengetahuan tentang produk ini kita harus kuasai. Jadi saya dulu ditekankan, jangan tinggalkan toko tanpa order katanya. Wah, perusahaan saya hebat itu loh. Jadi ditarget 1 hari harus 10 langganan. Pulang-pulang harus dapat 5 order minimal 50%. Tapi kalau bisa 100%, kamu hebat katanya. Bisa diangkat jadi supervisor kan gitu kan. Jadi akhirnya itu yang saya praktekkan. Saya mulai pelajari produk, semua kelemahannya, keunggulannya, supaya kita bisa jual sebanyak-banyaknya. Nah, ketika saya jatuh cinta sama Tuhan, saya mulai belajar. Dan belajarnya kayak saya nonton film. Sudahlah, kita nonton film itu harus dari awal. Bagus nggak bagus, nonton aja sampai habis kan gitu kan. Saya bacalah mulai dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, terus nggak terasa, cuma 2 bulan aku habiskan. 2 bulan loh di tahun 96. Nah 96 itu 2 bulan habis, saya bilang masih di awal tahun ini. Nah kemudian saya baca lagi kedua kali, nggak sampai 2 bulan habis juga. Loh kok cepat amat gitu, tapi saya nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya yang ketiga kali saya mulai Tuhan berikan hikmat. Bagaimana supaya kita mengerti isi hati Tuhan ini. Jadi tidak cukup sekali. Belajar teologi aja 5 tahun juga nggak cukup, mesti ada masternya lagi, mesti praktek lagi. Kadang udah pelayanan 30 tahun pun ada ayat firman Tuhan kita masih tidak ngerti loh. Dan Tuhan bukakan selalu yang baru. Amin. Nah akhirnya saya dapatkan rahasia itu, oh ternyata kitab Kejadian itu 50 pasal. Itu 50 pasal itu kalau dalam bahasa Inggris disebut Genesis. Bukan disebut happening loh. Harusnya kejadian kan happening ya. Kejadian toh, tapi diterjemahkan Genesis lah. Saya lalu analisa, kenapa diterjemahkan Genesis ya? Oh, itu dari arti kata generasi. Tuhan ingin kita itu beranak cucu semakin banyak, terjadi multiplikasi. Demikian juga dalam kehidupan keuangan. Di dalam pekerjaan kita penghasilannya harus makin bertambah. Semuanya terjadi menurut firman Tuhan. Kita lihat mulai Tuhan sukses menciptakan dunia ini, menciptakan manusia sukses. Dia ciptakan juga sampai Yusuf tuh berhasil loh menjadi wakil Firaun. Padahal di negeri orang. Ya.
Nah, itu artinya apa? Kita ini Tuhan mau memberikan sesuatu kepada orang yang mengasihi Dia. Ini berkatnya sudah ada di kitab Kejadian. Terus kita hidup, Tuhan tidak menjanjikan berkat melulu, kan ada masalah. Karena kita ini sebagai manusia, kita kadangkala, bahkan terlalu sering kita mengulang-ulang kesalahan kita. Akibatnya apa? Ya, biayanya sangat mahal. Salah memutuskan untuk mengambil investasi, habis. Kita di Full Gospel ada satu orang, kita kadang-kadang kasihan juga. Umur sudah mendekati 50, ya. Kemudian dia termasuk pengusaha sukses. Ya, kalau saya nggak tahu berapa banyak uangnya, yang jelas bermiliar-miliar. Tapi ketika dia mengambil keputusan untuk membeli sebuah gunung, ya, itu teman Pak Andreas juga di Solo. Ya, akhirnya apa? Uang yang dapat berpuluh-puluh tahun hilang aja begitu. Coba kita invest batu bara dalam 3 tahun terakhir ini, apa yang terjadi? Habis. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada sebuah keputusan yang kadang-kala kita ini tidak tanya Tuhan, itu bahayanya. Saya kadang-kadang menyesali ya, kira-kira 6 tahun yang lalu, itu properti lagi bagus. Usaha kami lagi bagus. Uang kontan banyak gitu. Tapi ketika saya mau beli satu tanah, enggak tahu bagaimana ketika doa selalu jawabannya jangan beli. Selalu begitu. Nah, kemudian 2 tahun yang lalu, aduh tanah yang saya mau beli ini, harganya waktu itu 1 juta per meter persegi. Sekarang udah 5 juta loh, nyesal juga tuh. Tapi, apakah itu kehendak Tuhan? Belum tentu. Makanya, saya tetap pegangannya firman Tuhan. Enggak dapat uangnya, ya enggak apa-apalah. Mungkin kalau saya beli, nanti saya bermasalah dan sebagainya kan. Nah itu. Kemudian kita harus benar-benar tanya Tuhan dulu. Tanya Tuhan yang melalui percakapan dengan Tuhan, bahwa saat ini saya boleh beli tanah ini enggak, kan begitu. Nah prakteknya itu dari sana. Nah kalau kita salah ambil keputusan, kadang-kadang fatalnya luar biasa. Sampai uang kontan kita habis dan sebagainya kan begitu kan. Nah kita baca kitab Keluaran. Keluaran itu artinya eksodus. Eksodus itu kita melarikan diri dari masalah kita. Dalam arti kata kita harus keluar dari masalah kita. Sebab Tuhan adalah jawaban dari segalanya. Amin. Jadi kalau ada masalah, baca tuh kitab Keluaran. Terus Anda yang masih hidup di dalam dosa, walaupun dosa kecil, Tuhan tidak lihat itu kecil apa besar. Jadi kalau dosa itu tetap dosa. Sama dengan kita makan sepiring nasi, tuk tiba-tiba jatuh ada tai cecah. Kita nggak mungkin dicedok dibuang. Kita sudah adalah satu piring nggak jadi makan, kan begitu. Jadi berbicara dosa bukan soal kecil dan besar. Nah kita ini kadang-kadang untuk hidup kudus itu susah. Karena hidup kudus itu adalah bagaimana kita mencapai standarnya Tuhan, kan begitu kan? Nah kita baca tuh kitab Imamat tuh bagaimana menjadi orang kudus di sana, ya. Nah kalau kita mengalami ketakutan, ya baca kitab Esther, terutama ibu-ibu. Kadang mengalami ketakutan luar biasa. Takut ditinggal suami, takut bermasalah, suami punya pekerjaan parah, uang tidak ada. Ya baca tuh kitab Esther tuh, ya kan? Tuh. Kemudian kalau kita takut ada kitab Daniel. Kita tahu Daud itu luar biasa. Kita tahu Gideon itu gagah perkasa. Jadi kita baca itu semua. Lalu kita sulit untuk menyembah Tuhan. Sulit berdoa. Baca kitab Mazmur 150 pasal kayak gitu kan. Oh kita hidup berumah tangga ini, kita susah mengatur anak. Ada kitab Amsal 31. Nggak ada yang bisa lawan Salomo. Salomo istrinya 300, gundinya 700 kan. Zaman dahulu kala punya perjanjian lama. Anaknya aja dia sudah nggak kenal. Anaknya kenal bapaknya kan gitu. Jadi kalau iya, dia nggak kenal anaknya lagi. Bayangkan aja, nggak usah semuanya melahirkan. 200 yang menghasilkan, yang melahirkan anak aja udah 200 anak loh. Mana dia ingat lagi kan begitu. Nah, jadi untuk kehidupan berkeluarga dia tulis segalanya. Ini kita ini harus bagaimana jadi bagaimana jadi istri, bagaimana jadi suami yang baik, bagaimana jadi kepala rumah tangga yang baik. Jadi, nah kita bisa baca itu. Lalu kita masih baca lagi, oh kehidupan suami istri bagaimana? Oh ada di Efesus. Kalau saya sulit bersyukur dan sulit berdoa, oh ada 1 Tesalonika, itu bisa kita baca. Lalu bicara yang lain lagi banyak ya. Jadi kita bisa baca itu semua dan dari sana kita baru mulai mengerti. Alkitab ini luar biasa sekali. Sampai saya bikin singkatan itu basic. Bible itu basic instruction before leaving earth. Perintah-perintah dasar dari Tuhan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Itu artinya harus kita laksanakan. Bukan sekedar kewajiban, ini perintah Tuhan. Karena kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat, kita praktekkan. Jadi yang harus kita isi
adalah firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Kalau perlu sampai habis, ulang-ulangi lagi. Nah, isi sampai penuh itu firman Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan lagi, yang harus kita isi sebenarnya? Yang harus kita isi adalah nomor 2, kehidupan keluarga kita. Di dalam family ini kita praktekkan semua firman Tuhan supaya keluarga kita ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebajikan. Jadi rumah tangga kita ini baik, perkawinan sampai dijaga sampai kematian menjemput salah satu pasangan. Nah, itu yang harus betul-betul kita isi. Jadi kita ikut seminar tentang hidup keluarga yang baik bagaimana. Nah, itu betul-betul isi sampai penuh tuh kehidupan keluarga. Dan Alkitab enggak pernah kekurangan bahan. Ya, kita bisa baca Efesus 5:5 ayat 20 dan seterusnya. Bagaimana seorang suami harus mengasihi istri dan seorang istri itu harus menghormati suaminya dan sebagainya. Ya, supaya doa kita tidak terhalang laki-laki, ada 1 Petrus 3 ayat 7 dan sebagainya. Ya, kemudian anak lahir 1 kita bagaimana mendidiknya. Jadi saya lahir 3 anak ini pas saya lagi terima Tuhan dan jatuh cinta sama Tuhan, mereka masih kecil-kecil, gampang diarahkan. Jadi saya ke gereja, mereka ke gereja. Saya pelayanan, mereka ikut ke pelayanan. Karena masih kecil kita bawa terus. Ya kadang bawa pembantu juga. Nah, kalau pergi jalan-jalan saya lebih suka nggak pakai pembantu. Kenapa? Kita bisa bersama dengan anak-anak. Jadi anak-anak saya 3 tumbuh besar di lingkungan gereja. Tumbuh besar di lingkungan pelayanan. Akhirnya ketika mereka menjadi dewasa, mereka sekolah di luar negeri, yang dicari pertama-tama adalah di gereja. Yang kedua, saya suruh ketemu sama orang full gospel. Sebab full gospel ini seluruh dunia. Seluruh dunia ada organisasi ini. Jadi kalau dia tinggal di London, saya tinggal cari siapa. Oh, dia tinggal di Singapura, cari siapa. Di Malaysia ada, teman-teman kita banyak. Dan umumnya mereka akan bawa ke gereja yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan ke gereja yang tidak jelas. Nanti jadi sesat lagi katanya kan gitu. Nah, sekarang anak-anak saya, mereka tidak usah dipaksa-paksa. Mereka mau melayani Tuhan dengan sukarela. Ya, jadi volunteer. Saya dari gereja Abalaf. Anak saya yang paling kecil sekarang pulang dari luar negeri, melayaninya di Abalaf juga di Taman Palem. Jadi baik muda-mudinya, apanya segala macam. Waktu dia di Auckland juga sama, dia melayani. Ya, melayani di gereja orang Indonesia. Ya, jadi itu yang kita praktekkan supaya keluarga kita ini harmonis. Kita bisa jaga kekudusan. Kalau kita mau melenceng-melenceng sedikit, ya Tuhan ketok kita kan begitu kan. Karena ada firman Tuhan menjadi patokan hidup kita. Nah, amin. Lalu yang ketiga apa lagi? Kita harus isi dengan penuh. Yaitu pundi-pundi kita. Bisnis kita. Dalam bahasa Inggris, bisnis itu kelihatannya keren kan. Sebenarnya bahasa Indonesianya itu kesibukan gitu. Business, betul nggak? Orang kita aja di Indonesia anggap bisnis. Kesibukan toh bisnis kan. Betul enggak? Artinya apa? Tuhan mau kita sibuk, enggak boleh diam. Karena kita hidup memang oleh kasih karunia. Tidak kerja aja Tuhan berkati kita. Sesuai dengan kemuliaannya kan. Filipi 4 ayat 19 katakan demikian. Tapi sesungguhnya kita harus mengerjakan bagian kita. Bagian kita apa? Yaitu harus sibuk. Baik laki-laki maupun perempuan. Hanya kodratnya laki-laki adalah harus mencari uang bagi keluarganya kan begitu. Nah, ketika kenapa perempuan jadi penolong aja? Karena ada hambatan secara fisik. Ketika hamil, ketika melahirkan, ketika anak 1 makin sibuk, 2 makin sibuk lagi, 3 apalagi kalau anaknya 6 kan gitu kan. Nah, mau jaga anak aja habis waktu sudah. Ya kan? Akibatnya apa? Ya memang yang cari uang nomor 1 adalah suami atau laki-laki. Jadi, tapi perempuan juga sebagai penolong ketika dia mempunyai keterampilan bisa bikin kue. Ya, suaminya bantu antar. Kan bagus, pundi-pundi kita tambah banyak. Uang kita tambah banyak. Aktivitas kita bertambah-tambah untuk menghasilkan uang yang banyak untuk kebutuhan kita hidup sehari-hari. Jadi kita ini memang uang itu sepertinya tabu dibicarakan di gereja. Tapi kita juga butuh uang untuk bayar listrik, bayar anak-anak sekolah, bayar macam-macam kebutuhan. Sampai ke WC aja udah harus bayar semua. Di Jakarta 2.000 udah nggak dapat loh, 5.000 loh sekarang loh. Di mall benar. Di sini masih 2.000. Makanya orang Jakarta tuh orang kaya banget tuh kalau ke daerah tuh. Bayarnya cuma 1.000 katanya kan masuk ke WC. Di Kelapa Gading sudah 5.000 Pak, 2.000 nggak mau dia. Parkir juga gitu. Dikasih 2.000 dimarahin sama tukang parkir sekarang. Nah, makanya kita ini harus betul-betul melakukan pekerjaan kita terbaik. Kalau kita masih kerja, kerjalah yang baik untuk bos kita. Supaya bos kita itu diberkati dulu. Dia menjadi makin kaya itu urusan dia lah.
Yang terpenting saya sudah melakukan yang terbaik. Jadi Matius 5 ayat 41 katakan apa? Kalau orang memaksa Anda jalan satu mil, Anda jalannya 2 mil loh. Nah itu saya praktekkan. Nggak tahu ya, ini mungkin karena didikan orang Tionghoa ya. Didikan orang Tionghoa di sini banyak orang Tionghoa juga. Sama dengan Batak juga. Ya orang Batak sama Tionghoa itu banyak miripnya. Ya, kalau orang Tionghoa ini belum lahir di perut, itu sudah dielus-elus sama kakek neneknya itu. Cepat keluar ya, nanti kamu pinter-pinter sekolah ya, cari uang yang banyak ya. Itu loh, kalau orang Tionghoa. Berarti yang ketawa tuh kira-kira tahu, itulah budaya. Iya, sudah keluar tuh dipaksa cari uang kecil-kecil aja disuruh jaga toko loh kan gitu kan. Iya betul. Dan bahkan tidak jarang di pasar itu dibawa-bawa juga ya sambil jualan itu. Tapi nggak ada salahnya, kesibukannya bagus, dapat uangnya lebih cepat. Nah, dari uang itulah kita bisa menjadi berkat. Kita lakukan yang terbaik. Jadi, be a better you gitu. Jadi Tuhan katakan, jangan lakukan hanya sebatas yang kamu mau aja. Tapi lakukan lebih banyak lagi supaya kita jadi berkat. Orang sering pakai slogan, saya diberkati untuk memberkati. Itu di dunia, itu slogan yang salah. Secara rohani betul, kita diberkati untuk memberkati. Kita diberkati oleh Tuhan. Secara vertikal turun ke kita. Kita bisa hidup, bisa bernafas, bisa makan enak. Itu kita sudah diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Tapi di dunia ini terbalik. Kita harus memberkati dulu, baru diberkati. Matius 7 ayat 12 katakan apa? Jikalau engkau ingin orang baik sama kamu, engkau harus melakukan yang baik dulu kepada orang lain. Itulah isi daripada seluruh kitab kan. Nah, bisa nggak kita praktek seperti itu? Banyak kita dengar orang-orang yang belum kenal Tuhan, mereka soal firman Tuhan tidak ada, akibatnya mereka nggak mau. Kalau bos nggak ada malah bolos. Wah ini kesempatan bos keluar negeri. Kita bisa nggak masuk nggak apa-apa. Jadi kalau ada karyawan yang seperti itu, maka siap-siap cepat atau lambat pasti akan dikeluarkan. Nah itu. Jadi belum lagi yang berbuat jahat. Dulu saya berpikir begini, ketika karyawan saya baru 2-3 orang, itu gampang banget ngurusnya. 10 masih gampang, 15 masih gampang. Wah udah mendekati 100, minta ampun. Sedikit meleng aja, wah mereka hilang. 1 bulan, setiap hari pasti ada yang tidak masuk. Setiap hari pasti ada yang sakit. Setiap hari ada barang hilang. Nah itu, walaupun barangnya kecil-kecil ya, sendok hilang, ya hasil produksi diambil cuma sebungkus gitu ya. Nah itu ada. Nah makanya kenapa Tuhan katakan pergi kamu beritakanlah kebenaran ini kepada semua orang. Termasuk bekerja, engkau bekerja dulu berkati bos kamu. Ya, kalau kamu jadi bos, ya kamu harus mempraktekkan kebaikan kepada anak buah kan begitu. Supaya apa? Mereka yang cari uang buat kita kan begitu. Jadi kenapa kita sama orang, wah kalau di gereja shalom, wah saya lagi susah Pak pinjam uang Pak 500.000. Ya, sama karyawan sendiri kita marah-marah. Sama teman di gereja, gampang aja kita pinjemin kan. Nah bagaimana karyawan kita dong? Kita harus memberkati dia dulu kan. Nah itu, jadi tingkatkan kesibukan kita melampaui apa yang kita bisa untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal. Terutama di bidang karir kita, yang ketiga itu, yaitu bisnis kita, karir kita. Sehingga keuangan kita menjadi baik dan terisi penuh senantiasa. Bukankah kita ulangan mengatakan bahwa diberkati pada waktu engkau keluar dan pada waktu engkau masuk. Tuhan penuhilah rumahku dengan emas dan perak. Itu yang sering kita doakan betul. Tidak ada orang doa jadi miskin soal harta. Tapi yang penting kita tidak melekat kepada harta dan kita tidak menjadi orang yang cinta uang. Amin. Lalu yang keempat apa yang harus diisi? Yaitu pendidikan kita. Kalau kita terlanjur tidak sekolah, ya mau tidak mau memang harus belajar dari kehidupan. Ya. Zaman saya tamat SMA tahun 80. Itu bangganya minta ampun loh. Tahun 80 ya. Itu sama dengan kita tamat kira-kira kayak sarjana lah sekarang ini. Oh ya kalau SMA tuh cari kerjanya gampang. Kalau masih SD masih orang pakai loh di kantor-kantor loh. Ya SMP aja jadi juru tulis. Jadi tukang ketik dulu mesin tik masih dipakai ya. Nah sekarang siapa yang mau pakai? Tamat SMP paling jadi office boy. Kalau perempuan ya jadi bersih-bersih lah di cleaning office girl ya. Nah itu yang terjadi. Nah makanya kita harus pendidikan ini kasih anak yang terbaik. Isi mereka dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Ya, jadi cuman kadang-kadang kita suka terhalang soal berkat. Kalau yang seperti ini Pak Andreas sangat mengerti. Anaknya banyak,
Ya mau didik anak 4 susah, kalau ada waktu beliau kesaksian itu hebat. Ya, artinya Tuhan Yesus itu ada di dalam dia. 4 anak itu akhirnya sarjana semua kan begitu. Amin. Tapi itu saya yakin bukan karena kuat kuasa dia, karena ada firman Tuhan. Padahal soal harta kurang kan gitu kan. Nah kita pendidikan tetap kita jaga. Apapun yang terjadi, begitu anak kita sudah balita, kasih pendidikan yang terbaik. Lalu awasin mereka, kasih dasar firman Tuhan bersama mereka. Nah bagaimana kita yang sudah terlanjur tidak ada pendidikan, orang tua susah, ya nggak apa-apa, kerjalah kepada bos kamu sebaik-baiknya. Dia pasti akan promosikan Anda. Yang mempromosikan kita sebenarnya bukan bos kita, tapi karena kita ini luar biasa ya untuk bekerja. Disuruh kerja 7 jam bisa sampai 12 jam kan begitu kan. Mana bos yang tidak senang? Kan gitu. Bukankah kita ini kadang-kadang gini, saya pakai supir selalu pakai ini aja. Kadang-kadang supir lain tuh bilang, "Loh kok Bapak pakai dia terus?" Kadang-kadang saya tidak sadar. Karena memang itu yang terbaik gitu. Bawa mobilnya stabil, saya juga merasa nyaman, tidak takut kecelakaan. Kita kan hafal deh kalau ada supir 7 orang ini. Oh ini si A begini, kartunya gini. Kalau bawa mobil ini main selonong-selonong. Saya juga takut kan begitu. Ya sekarang ini ya apalagi musim lebaran kan begitu kan. Nah yang terbaik itu kita selalu kasih duit loh. Benar, siap saya bepergian ini antar ke airport, kasih 100.000. Nah itu kan sebuah kebaikan. Nah artinya kita ini kalau pendidikan kurang, ya kita lakukanlah yang terbaik. Ya kita bisa belajar dari kehidupan kita. Jangan jadi orang itu hanya berhitungan. Loh saya lemburnya 2 jam loh Pak. Wah coba dapat karyawan kayak gitu. Boro-boro kita mau. Memang kita tahu 2 jam. Ya kita harus bayar tambahan kan begitu kan. Tapi kalau yang tidak nuntut, wah kita kasih lebih dari 5 jam. Dia punya lembur. Kan begitu kan. Nah itu pilih kasih. Tapi pilih kasih memang benar. Karena dia melakukan yang terbaik dari hidupnya kan. Nah pendidikan ini menjadi penting. Lalu hal yang kelima adalah kesehatan kita juga harus dijaga. Ya, saya ini olahragawan. Tapi ketika saya mulai di dalam dunia pelayanan itu tidak benar juga. Di mana-mana kita ini sungguh sangat diberkati. Pak Yosafat dan kawan-kawan kalau datang sudah siapkan makanan loh Pak. Dari pagi, siang, malam. Kadang-kadang kita jadi sungkan itu kan. Ya, sampai Pak Andres bilang ini kalau udah lihat makan nih Pak Hendra nih nomor 1 katanya itu. Jadi saya bilang ya bagaimana? Jadi akibatnya apa? Kesehatan kita itu juga kita gampang kolesterol, gampang apa. Ya makan boleh makan kan secukupnya aja. Saya mulai praktekkan itu. Nah usia sekian saya sudah ABG plus kan. ABG plus tahu ya anak baru gocap. Tapi udah plus-plus mendekati lakcap kan gitu kan. Dulu saya mana ada perasaan gitu, umur 45 saya main bulu tangkis masih single loh. Saya kalau berenang bisa 2 jam gak berhenti. Karena itu dari saya umur 6 tahun, saya itu suka lari maraton. Jadi di sekolah itu kalau namanya jumpalitan apa tuh saya lakukan. Tapi Anda coba dengar, banyak atlet, terutama atlet sepak bola, bulu tangkis, yang biasanya pakai speed and power, itu kenapa gampang cedera? Kenapa baru meninggal dunia satu sepak bola di Inggris, saya lupa namanya. Saya baca di teks sebelum saya ke sini. Itu umurnya 30 tahun loh, meninggal dunia. Nah, itu main di divisi utama loh. Saya lupa dari klub mana di Inggris. Baru 3 hari yang lalu meninggal. Nah itu di lapangan sedang main mati. Umur 30. Nah jadi atlet itu gampang. Kesehatannya itu kalau dia udah cedera susah. Saya cedera tumit, saya udah susah. Kemarin saya pikir saya bisa smash kuat, langsung sini kena. Sampai jempol ini bengkak. Nah artinya apa? Sudah harus berhenti main bulu tangkis. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kalau saya tidak olahraga, kolesterol makin tinggi. Ya akhirnya Tuhan tuntun saya ke tempat sauna, ke tempat ini. Artinya tidak banyak gerak, kemudian berenang juga kita bisa atur. Ya dulu saya olahraga apa saja mau, tenis, golf, bulu tangkis, berenang itu bagian saya dari hidup saya. Saya lebih suka kalau perlu tidur di lapangan kan begitu. Kalau main bulu tangkis sudah 7 set dan sebagainya. Nah, itu kesehatan kita dijaga. Supaya kita ini betul-betul bisa prima. Jadi kalau dulu masih muda pergi jauh gampang. Mau seminggu, mau 2 minggu bisa. Tapi sekarang sudah nggak bisa. Karena apa? Kita tidak bisa menolak umur itu. Itu kalau umur makin tambah, ya otomatis semakin banyak penyakit yang gampang menyerang. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, itu ada hikmat menahan kita. Ya, nah, jadi kita harus isi kehidupan kesehatan kita dengan baik. Lalu yang keenam, apa yang harus diisi? Yaitu fellowship. Yaitu kita berinteraksi dengan sosial.
Itu fellowship itu pengertian kita seolah-olah hanya sesama kita. Kita juga bisa berfellowship dengan orang agama lain. Tapi di samping itu kita sisipkan, tidak usah sebut ayat saja. Saya waktu ke Yangon, ke Myanmar itu ketemu pendeta Buddha yang sudah tua duduk di lobi. Saya pas turun dari lift, dia langsung sapa saya pakai bahasa Mandarin. Ya Mandarin sedikit-sedikit saya ngerti lah. Dia bilang, Anda dari Malaysia ya? Oh bukan, saya dari Indonesia. Oh sorry katanya, saya sedang menjemput seorang pengusaha dari Malaysia, dari Kuala Lumpur. Lalu saya ngobrol sama dia, karena tamu yang mau dia jemput belum turun. Nah, sudah saya ngomong sama dia. Saya bilang saya dari Indonesia. Oh kamu kerja apa? Oh saya kerjanya ini mencari bisnis Tuhan, saya bilang. Jadi saya ke sini mengabarkan kebenaran Alkitab. Terus dia bilang, oh Anda orang Kristen ya? Iya. Lalu Anda sudah punya Alkitab orang Kristen? Saya tanya begitu. Sudahkah Anda membaca Alkitabnya orang Kristen? Dia cuma senyum-senyum. Dia tahu orang Kristen ini paling agresif kalau menginjil kan begitu. Jadi saya nggak peduli dia agama apa, sekalipun dia adalah seorang pendeta. Tapi minimal saya sudah taburkan firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan apa yang ditaburnya tidak pernah pulang dengan sia-sia? Benar kan? Saya waktu di sekolah itu saya paling bandel loh, lawan sama guru Katolik. Dulu kita umurnya belasan. Gurunya baru umur 27, 28 gitu. Saya bilang, kamu bohong Pak, masa Yesus berjalan di atas air? Nah sekarang Bapak praktekkanlah berjalan di atas air. Ya kita kan enggak tahu, masih remaja kan, masih SMP waktu itu. Disuruh doa Bapak kami, sekolah Katolik kan gede-gede dulu kan, sampai sekarang juga. Nah akhirnya apa, kita ini kualat sama Tuhan. Justru kita dipilih untuk pergi kemana-mana memberitakan firman Tuhan. Ya kan begitu. Nah, jadi kita ini harus bersekutu, maksudnya kita harus berkawan banyak. Jadi berkawan banyak itu rumusnya apa? Itu 10 kali umur. Kalau umur kita 20, minimal harus punya teman 200 yang bisa kita ini. Sekarang orang lebih suka berteman di medsos daripada ketemu fisik. Nah kalau ketemu fisik, main handphone terus. Ya kita yang sudah umurnya ada, kita coba praktekkan. Setiap ketemu teman, handphone disisihkan dulu. Bahkan saya tidak baca, saya bahkan dimarahin sama pelanggan saya. Pak, saya kirim WhatsApp, Bapak kok nggak baca-baca sih? Saya mau pesan 1 truk loh barang Bapak. Hah? Saya bilang, sorry, dilihat. Oh betul, dia mau pesan 1 mobil. Kadang-kadang bisa loss kayak gitu. Ya kalau kita ini saya matikan, WhatsApp jangan masuk. Karena saya mau konsentrasi, fokus untuk Tuhan. Saya harus memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan ini tidak boleh main-main. Artinya setiap firman Tuhan ditaburkan, harus ada yang diberkati semuanya. Kalau perlu semuanya diberkati. Amin. Nah itu. Jadi kita ini berkumpul sama orang. Saya teman-teman tidak mungkin dong saya hanya berteman sama orang-orang gereja saja menjadi orang eksklusif. Di bulu tangkis ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Islam. Ya, saya taburkan firman. Walaupun mereka sedikit alergi, ya biarinlah. Yang penting firman Tuhan ditaburkan. Nah, fellowship itu kita harus isi penuh. Nah, sebagai orang Kristen, kita ini ada 6 poin saya katakan tadi. 1, yaitu firman Tuhan harus diisi penuh. Kedua, nah, keluarga kita harus bagus, kemudian secara bisnis atau karir kita juga isi dengan penuh, kemudian pendidikan kita, kesehatan kita, kemudian kehidupan sosial kita. Nah 6 hal itu kita penuhi. Dan sebagai orang Kristen, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus pegangannya kayak 1 Korintus 13 ayat 13 itu. Mengatakan bahwa kita ini harus penuh dengan iman, pengharapan, dan kasih. Jadi lakukan apa-apa, iman sudah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus bilang, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi kita harus bisa mengalahkan segala masalah kita. Kita harus bisa mengalahkan apapun yang terjadi. Kalau kita sedang bermasalah saat ini, datanglah kepada ahli Alkitab. Waktu itu ahli orang Farisi bilang, siapakah ahli Alkitab? Ya Pak Yusak ini ya, Pak Andreas, Pak Yosafat, nanti kita semua kita bisa memberikan firman Tuhan. Seperti Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Ya tapi firman Tuhan inilah yang akan membuat kau berjalan, kan begitu. Nah itu yang kita pegang. Nah kemudian setelah kita isi penuh, kita harus ingat yang Roma 11 ayat 36 itu. Bahwa semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kita tidak berbicara lagi soal perpuluhan loh. Perpuluhan ini menjadi milik Tuhan melalui gerejanya. Tapi kalau kita sudah sadar Tuhan sangat mengasihi kita, memberi hidup kita yang begitu baik, memberitahukan cara rahasia kita ini menjadi hidup dengan segala kelimpahan, maka kita tidak segan-segan untuk memakai yang sisa 90% ini untuk kegiatan Tuhan loh. Ada yang bisa amin kan?
agak sejam sedikit. Jadi 10 Tuhan kita 10%-nya perpuluhan di sini. 90%-nya. Sudahkah kita melakukan untuk Tuhan? Pergi kemana-mana. Kalau uang kita terbatas, cukup di lingkungan kecil. Lama-lama uangnya banyak, pergi semakin jauh, kan begitu kan? Nah, seluruh Kalimantan, seluruh Jawa, seluruh dunia. Nah, tergenapilah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Ya, ajarilah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu pemuridan terjadi. Nah, setiap daripada kita bisa. Katakan bisa. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, kami